Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Panjirawan dari kelas 10-8 dari absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sejarah Bekasi dari dulu sampai hingga sekarang. Awal terbentuknya itu Daya Sunda Sumbawa atau Jayagiri adalah sebutan Bekasi tempo dulu sebagai ibu kota Kerajaan Tarumanegara 358 sampai 669. Luas kerajaan itu mencakup wilayah Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu. Menurut para ahli sejarah dari fisiologi, letak Dayu Sunda Sumbawa atau Jayagiri sebagai ibu kota Tarumanegara adalah di wilayah Bekasi sekarang. Dayu Sunda Sumbawa inilah daerah asal Maharaja Sumbawa 669 sampai 723 Masehi. Pendiri kerajaan Sunda dan seterusnya menurunkan raja-raja sampai generasi ke-40 yaitu Ratu Ragumulya 1567 sampai 1579 Masehi. Raja Sunda Kelapa disebut juga kerajaan Pajajaran yang terakhir. Wilayah Bekasi tercatat sebagai daerah yang banyak memberi informasi tentang keberadaan tentara Sunda pada masa lampau. Di antaranya, dengan ditemukannya 4 prasasti yang dikenal sebagai nama prasasti kebantenan. Keempat prasasti itu merupakan keputusan Pitket dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Jayadewa 1482 sampai 1521 Masehi yang ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga. Sejak abad ke-5 Masehi, pada masa kerajaan Tarumanegara, abad ke-8 kerajaan Galuh dan kerajaan Pajajaran, pada abad ke-14, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan karena merupakan salah satu daerah strategis yakni sebagai penghubung antara Pulau Sunda, Kelapa, Jakarta. Sejarah sebelum tahun 1949. Kota Bekasi ternyata mempunyai sejarah yang sangat panjang dan penuh dinamika. Ini dapat dibuktikan perkembangannya dari zaman ke zaman. Sejak zaman Hindia Belanda, pendudukan militer Jepang, perang kemerdekaan dari zaman Republik Indonesia. Di zaman Hindia Belanda, Bekasi masih merupakan kewedanan distrik, termasuk Regenscape Kabupaten Meester Cornelis. Saat itu, kehidupan masyarakatnya masih dikuasai oleh para tuan tanah keturunan Cina. Kondisi ini terus berlanjut sampai Pendudukan militer Jepang turut berubah kondisi masyarakat saat itu. Jepang melaksanakan Japanisasi di semua sektor kehidupan. Nama Batavia diganti dengan Jakarta. Regenscape Meester Cornelis menjadi Ken, Jatinegara yang wilayahnya meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Nama Ken menjadi kabupaten, Gun menjadi kewedanan, Son menjadi kecamatan, dan Gun menjadi desa atau kelurahan. Saat itu, ibu kota Kabupaten Jatinegara selalu berubah-ubah, mula-mula di Tambun, lalu ke Cikarang, kemudian ke Bojong Kedung Gede. Pada waktu itu, Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Bapak Rubaya Suryana Tamri Haja. Tidak lama setelah pendudukan Belanda, Kabupaten Jatinegara dihapus. Kedudukannya dikembalikan zaman Regenscape Meester Cornelis menjadi kewedanan. Kewedanan Bekasi masuk ke dalam wilayah Batavia and Omelanden. Batas bulak ke timur termasuk wilayah negara Pasundan ke bawah Kabupaten Kerawang. Sedangkan sebelah barat bulak kapal termasuk wilayah negara federal sesuai Statblad van Nederland Indie 1948 nomor 178 negara Pasundan. Sejarah tahun 1949 sampai terbentuknya Kota Bekasi. Sejarah setelah tahun 1949 ditandai aksi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi pada tanggal 17 Februari 1990 di alun-alun Bekasi. Hadir pada acara tersebut Bapak Mukmin sebagai Resuden Militer Daerah 5. Inti dari unjuk rasa tersebut adalah penyampaian pertanyaan sikap sebagai berikut. Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintah pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 terbentuklah Kabupaten Bekasi dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanan, 13 kecamatan termasuk Kecamatan Cibarusah dan 95 desa. Angka-angka itu secara simbolis diungkapkan dalam lambang Kabupaten Bekasi dengan moto Swantara Wibawa Mukti. Pada tahun 1960, kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi yang terletak di Jalan Haji Juanda. Kemudian, pada tahun 1982, saat bupati diubah menjadi
Saat bupati dijabat oleh Bapak Haji Abdul Fattah. Gedung perkantoran pemerintahan Kabupaten Bekasi kembali dipindah ke Jalan Ahmad Yani No. 1 Bekasi. Pasalnya, perkembangan Kecamatan Bekasi menurut dimekarkannya Kecamatan Bekasi Utara, yang seluruhnya menjadi 18 kelurahan dan 8 desa. Peresmian kota administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982. Dengan wali kota pertama dijabat oleh Bapak Haji Sujono pada tahun 1982 sampai 1988. Tahun 1988, wali kota Bekasi dijabat oleh Bapak Dr. Andi Soekardi pada tahun 1988 sampai 1991. Kemudian diganti oleh Bapak Dr. Haji Kailani AR pada tahun 1991 sampai 1997. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemilihan terhitung mulai tanggal 23 Februari 1998, Wali Kota Madya Kepala Daerah tingkat 2 Bekasi definitif dijabat oleh Bapak Dr. Haji Nonon Sunatin pada tahun 1988 sampai tahun 2003. Setelah pemilihan umum berlangsung, terpilihlah wali kota dan wakil wali kota Bekasi, yakni Ahmad Zulfaih dan Mukhtar Muhammad pada periode 2003 sampai 2008. Kemudian pada periode 2008 sampai 2013, terpilihlah kembali Mukhtar Muhammad sebagai wali kota Bekasi dan Rahmat Effendi sebagai wakil wali kota Bekasi. Tahapan pemilihan kembali digelar. Pasangan Rahmat Effendi dan Ahmad Syakih terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Bekasi periode 2013 sampai 2018. Hingga pada pemilihan selanjutnya, Rahmat Effendi terpilih menjadi wali kota Bekasi dan wakil wali kota Bekasi. Wakil wali kota Bekasi dijabat Tri Adianto Jahyono pada periode 2018 sampai 2023. Begitulah tentang sejarah kota Bekasi dari dulu hingga sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.